Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahwa Aziza Putri Permana dengan NPM 110.321.003. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan saya pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang. Laporan kuliah kerja lapangan ini berjudul Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang. Laporan ini berisi tentang judul, pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, gambaran umum BSI, struktur, produk, prosedur pembiayaan cicil emas, hasil kegiatan KKL, dan kesimpulan saran. Untuk judul yaitu laporan kuliah kerja lapangan yang berjudul Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Bandung Lembang. Penyusunnya saya sendiri, Syahwa Aiza Putri Permana, NPM 110.3, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Unisba, September 2024. Laporan KKL ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam melaksanakan mata kuliah KKL pada Prodi Perbankan Syariah di Unisba. Kegiatan KKL ini berlangsung dari 22 Juli 2024 hingga 23 Agustus 2024 di Kantor Cabang Pembantu BSI di Bandung Lembang. Laporan ini membahas produk dan pengalaman setelah KKL dengan fokus pada pembiayaan cicil emas. KKL ini merupakan salah satu bentuk upaya agar mahasiswa mempunyai pengalaman serta gambaran kerja di sebuah perusahaan di masa yang akan datang nanti. Selain itu, tujuan dibuatnya laporan kegiatan ini yaitu sebagai sarana untuk pembelajaran yang diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi para mahasiswanya. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan mata kuliah KKL pada Prodi Perbankan Syariah. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama KKL ini. Daftar isi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum Bank Syariah, yang ketiga pelaksanaan dan hasil kegiatan, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mampu memperlancar mekanisme ekonomi di sektorial melalui aktivitas kegiatan usaha, investasi, jual beli atau kegiatan lainnya, beserta prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai syariah, baik itu kegiatan ekonomi yang bersifat mikro ataupun makro. Salah satu bagian dari beragam jenis bank syariah di Indonesia adalah BSI yang merupakan merger dari 3 bank syariah di Indonesia, yaitu dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. BSI ini merupakan resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. BSI Cicil Emas merupakan fasilitas pendanaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran, dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil sesudah berakhirnya jangka waktu pendanaan. Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli murabahah. Pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSI untuk membantu nasabah untuk membiayai pembiayaan atau kepemilikan emas berupa letakan dengan cara yang sangat mudah dan menguntungkan. Selain investasi, cicil emas juga diharapkan mampu menjadi wadah untuk masyarakat untuk lebih selektif menyelamatkan dana yang dimiliki agar tidak terbuang sia-sia. Ruang lingkup yang pertama, identitas institusi, namanya PT Bank Syariah Indonesia, KCP Bandung Lembang, yang beralamat di Jalan Grand Hotel nomor 33 Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Periode KKL ini eh, dimulai dari tanggal 22 Juli 2024 sampai 23 Agustus 2024 selama 25 hari kerja. Secara umum, Bank Syariah Indonesia, bank merger adalah kesepakatan ataupun badan usaha lainnya untuk menjadi suatu bisnis yang baru. Bank BSI merupakan hasil merger antara PT Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Pada proses merger ketiga bank ini membutuhkan waktu 11 bulan sejak Maret 2020 karena ada beberapa proses yang harus dilalui, dimulai dari due diligence, penandatanganan akte penggabungan, penyampaian dan keterbukaan informasi, serta perolehan izin dari OJK. Perizinan OJK dikeluarkan melalui surat nomor SR-3-PB-1 Tujuan dari penggabungan ketiga bank ini adalah untuk menyatukan kelebihan dari tiga bank tersebut dengan tujuan agar dapat menghadirkan pelayanan dengan lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalan yang lebih baik. Visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Visi Bank Syariah Indonesia adalah top 10 Global Islamic Bank. Misi Bank Syariah Indonesia yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, yang kedua menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan yang terakhir menjadi perusahaan pilihan dengan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Logo dan maknanya, pada logo Bank BSI terdapat tulisan berwarna hijau dan tanda bintang bersudut 5 berwarna terang di atasnya. Tulisan BSI berwarna hijau dinilai representatif dengan misi besar yang diembannya, menjadi representasi Indonesia baik tingkat internasional maupun global. Untuk bintangnya sendiri, didesain memiliki 5 sudut yang memiliki arti khusus, yaitu melambangkan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Ini adalah seluruh organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang, dan letak geografis KCP Bandung Lembang yang terletak di Jalan Grand Hotel nomor 33, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Produk-produk yang ada di BSI yaitu produk penghimpun dana yang terdiri dari BSI Tabungan Isi Wadia, BSI Tabungan Isi Mudoraba, Tabungan Junior, Tabungan Haji Indonesia, Tabungan Berencana, Tabungan Pendidikan, Tabungan Bisnis, Tabunganku, dan Tabungan Payroll. Yang kedua ada produk pembiayaan, itu ada BSI Oto, BSI Gading Emas, BSI Cicil Emas, BSI Pensiun, BSI Mitra Guna Berkah, dan BSI Gria.
Yang akan saya bahas di sini adalah prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Bandung Lembang. Yang pertama ada syarat umum. Syarat umum yang pertama adalah WNI yang berdomisili di Indonesia. Usia pemohon 21 sampai 50 tahun ketika pembuatan pengajuan. Yang ketiga memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan memiliki atau bersedia membuka rekening BSI. Yang kedua ada syarat dokumen. Yang pertama data diri berupa KTP dan NPWP untuk transaksi di atas 50 juta. Lalu uang muka 20% dari 3 harga pembelian emas. Lalu mengisi dokumen untuk formulir lengkap pengajuan cicil emas BSI. Yang ketiga ada tahap permohonan cicil emas. Yang pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dan bertemu dengan petugas penaksir dan mengisi formulir permohonan. Yang kedua, petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut. Yang pertama, maksudnya yang selanjutnya, nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan, lalu petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya. Lalu selanjutnya adalah petugas melakukan verifikasi dokumen dan income atau pendapatan nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam nota analisa pembiayaan atau NAP. Lalu kepala cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan. Lalu setelah itu pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan. Lalu nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya. Lalu petugas akan menghubungi supplier emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Tidak adanya barang tetap dikonfirmasikan terlebih dahulu ke supplier emas. Apabila barangnya ada, maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada. Lalu yang terakhir, supplier emas mengantarkan emas ke BSI dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian atau penaksiran agunan. Hasil tafsiran tersebut berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Yang keempat, pencairan pembiayaan. Nasabah telah memiliki rekening di Bank BSI. Sebelumnya dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya seperti biaya admin, asuransi jaminan, dan juga biaya materai. Yang ketiga, hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah. Selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas. Yang keempat, bukti pembelian emas harus disimpan bank, lalu jaminan berupa emas atau batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya, dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih 10 hari kerja setelah proses pencairan. Yang kelima, akad yang digunakan dalam penjual cicil emas yaitu akad murabahah. Pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Lalu ada keunggulan produk cicil emas di BSI, yaitu yang pertama angsuran tetap dan ringan. Yang kedua, emas aman tersimpan di bank dan diasuransikan. Yang ketiga, investasi yang menguntungkan karena tarifnya murah, lalu cara mudah untuk memulai investasi emas. Yang terakhir, pembiayaannya sampai dengan 150 juta. Adapun mekanisme dari SOP pada Bank Syariah Indonesia adalah jam operasional kerja untuk seluruh pegawai adalah pukul 7:30 pagi sampai dengan pukul 4 sore, dimulai dari Senin sampai Jumat. Lalu sebelum melakukan pekerjaan, seluruh divisi di Bank Syariah Bandung Lembang diwajibkan untuk melakukan briefing terlebih dahulu diawali dengan membaca Al-Quran. Lalu pegawai diharuskan memakai pakaian sesuai ketentuan yang berlaku, di antaranya pakaian batik untuk hari Senin dan Rabu, lalu pakaian office look untuk hari Selasa, dan untuk pakaian kasual di hari Kamis dan Jumat. Jam istirahat sesuai dengan jam zuhur, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu seluruh pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya adalah memberikan reward. Mekanisme yang dilakukan oleh BSI Cabang Lembang dalam memberikan reward kepada karyawan adalah dengan memberikan insentif bagi kinerja terbaik, terutama kepada tim marketing. Akan ada reward setiap bulan apabila mencapai target, dan adapun reward tahunan untuk seluruh pegawai apabila mencapai target skor penilaian. Pelaksanaan kegiatan KKL dilaksanakan selama 25 hari di BSI Cabang Bandung Lembang, Jalan Gerhang Nomor 33 Lembang, Bandung Barat. Selama kegiatan KKL, penulis ditempatkan di bagian back office. Tugas yang dilakukan di back office merupakan kegiatan administrasi kantor, cabang, menginput dan melengkapi data tabungan nasabah, mendistribusikan surat dan mengarsipkan berkas-berkas. Selain itu juga penulis ditempatkan di ruangan gede emas dan cicil emas. Tugas yang diberikan yaitu untuk melengkapi data nasabah, cicil emas dan gede emas, membuat surat bukti kepemilikan emas, dan membuat simulasi cicil emas. Hasil kegiatan KKL ini mendapatkan wawasan dan ilmu juga pengalaman yang cukup banyak mengenai perbankan syariah sehingga dapat mengetahui keadaan dunia kerja. Selain itu juga kegiatan ini menambah relasi dengan karyawan maupun dengan teman dari berbagai daerah dan universitas. Kesimpulannya, program KKL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan wawasan mengenai perbankan sehingga mahasiswa dapat terjun langsung dan dapat memahami seperti apa teknik bekerja di dunia lembaga keuangan syariah. Adapun tugas-tugas yang penulis lakukan yaitu di bagian back office dan juga di bagian cicil emas. Sarannya, selama berjalannya dan prosedur dan sistem yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Lembang sudah cukup baik dengan sistem dan fasilitas yang memadai melayani customer. Alangkah baiknya untuk lebih profesional kepada para staf dalam menjalankan pekerjaan ataupun tugas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.